Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Melihat situasi yang terjadi, Su-han langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain, dan melindungi mereka dari ledakan monster gorila. Dan terlihat bayangan tubuh Su-han yang berubah menjadi besar seperti monster yang berusaha melindungi dirinya sendiri dan juga teman-temannya. Sedangkan beberapa kultivator lain juga melakukan hal yang sama. Mereka membuat pelindung yang menghindari dari ledakan monster serigala. Wanita yang bersama dengan Su-han, menggunakan kekuatan naga birunya untuk melindungi anggotanya. Tiba-tiba mereka bertiga berteriak bahwa itu tidak bagus. Karena ledakan dari monster serigala mendekat ke arah tempatnya membuat perlindungan. Sehingga serangan itu memiliki dampak yang cukup besar bagi orang yang berada di sekitarnya. Su-han yang melihat ledakan besar itu mengatakan, Long Xiaoyu, Zhang Tianyi, dan yang lainnya telah menghilang. Sepertinya mereka telah terkena ledakan dari monster gorila yang meledakkan diri. Su-han yang melihat hal itu sangat kesal, karena temannya ada yang hilang. Dan terlihatlah Lao Er, Long Aotian, Liangshu, Su-han dan yang lainnya berhasil selamat akibat perlindungan yang dilakukan oleh Su-han. Su-han tiba-tiba terkejut, karena monster kucing Lu keluar di belakang tubuh Su-han. Monster kucing itu seperti menyampaikan sesuatu hal, dan Su-han juga menatapnya, sepertinya keduanya saling memahami apa yang mereka pikirkan. Kemudian monster kucing Lu mengatakan, di depan Anda adalah celah Kunlun. Setelah Kunlun hancur, energi spiritual surga dan bumi yang dulu tersebar di angkasa. Terbentuknya retakan Kunlun. Mungkin, orang-orang itu terlibat dalam retakan lain, ucap monster kucing Lu memberikan penjelasan. Lao Er yang berada di samping Su-han mengatakan, Su-han, Xiaoyu dan para gadis, ucap Lao Er mengkhawatirkan para gadis yang telah menghilang. Melihat Lao Er khawatir, Su-han mengatakan, untuk jangan khawatir. Jiang Tianyi jenius pertama dari keluarga Jiang, jadi dia pasti baik-baik saja. Long Xiaoyu memiliki harta nyata dari keluarga Long untuk pertahanan diri, jadi itu akan baik-baik saja, ucap Su-han menenangkan Lao Er. Setelah mendengar penjelasan dari Su-han, Lao Er tersenyum dengan begitu senang, karena tidak terlalu mengkhawatirkannya lagi. Monster kucing Lu melihat Su-han, dia mengatakan kepikiran Su-han. Dia mengatakan, bahwa di celah Kunlun ini banyak sekali peluang dan kreasi yang bagus. Su-han, Anda beruntung, ucap monster kucing Lu kepada Su-han. Mendengar apa yang dikatakan monster kucing Lu, dia langsung mengerti bahwa apa yang dikatakan dari pikirannya itu adalah dari monster kucing Lu. Su-han kemudian sangat gembira dengan berita dari monster kucing. Su-han sangat bersemangat, dan mengatakan, untuk menghasilkan banyak uang. Su-han kemudian mengatakan kepada teman-temannya yang ada di sampingnya, ini adalah celah Kunlun di dalam reruntuhan Kunlun, tempat kesempatan untuk berkreasi. Itu akan sangat bermanfaat bagi Anda, ucap Su-han kepada mereka semuanya. Lao Er yang mendengarnya dari Su-han sangat bersemangat. Begitu pula Long Aotian, yang semangat dengan pertarungan. Wu Jian yang mendengar hal itu dari Su-han, juga ikut tersenyum bahagia. Liangshu yang paling bersemangat di antara yang lainnya, seperti mendengar ada harta karun di dalamnya. Di belakang Su-han terdapat 3 orang yang sedang mendiskusikan sesuatu. Kemudian salah satu orang itu yang berambut biru, menghampiri Su-han, dan memanggilnya dengan sebutan Kapten. Dan mereka mengatakan, kami ingin keluar dari reruntuhan Kunlun, ucapnya kepada Su-han. Mendengar apa yang mereka ucapkan, Su-han kemudian berpikir. Su-han kemudian menyetujuinya. Su-han mengatakan, baik, maka Anda akan tinggal di sini, jangan berjalan dengan bebas, ucap Su-han kepada mereka bertiga. Kemudian Su-han mengajak teman-temannya yang lainnya untuk segera pergi bersamanya. Mereka menyetujui perkataan Su-han, dan kemudian mereka semua pergi ke celah dimensi yang sudah muncul di sana. Mereka beriringan satu sama lain untuk masuk ke dalam celah, dan terlihat Su-han yang memimpin mereka semuanya. Terlihatlah Taman Kunlun yang begitu luas dan indahnya dengan begitu banyak pohon hijau dan bukit yang begitu hijau pula. Tak lama berselang, keluarlah Su-han dan juga teman-temannya dari lorong dimensi. Lao Er yang melihat lingkungan sekitar sangat takjub.
Dia mengungkapkan, di luar dugaan, istana ini begitu indah. Itu dunia yang berbeda dibandingkan dengan luar, ucap Lauer sangat takjub dengan keindahan itu. Suhan kemudian mengajak teman-temannya untuk ikut pergi menjelajahi taman itu. Dan mereka berempat mengikuti Suhan yang memimpin perjalanan. Terlihat Lauer sangat begitu menikmati pemandangan yang ada. Tiba-tiba tanah yang dipijak Suhan terbelah. Dan meminta teman-temannya untuk menjauh darinya, karena tanah di depannya telah terbelah. Tak lama berselang, muncul serangan ke arah Suhan. Suhan langsung menghindari serangan yang mengarah ke dirinya. Suhan yang melompat tersebut mengatakan, sangat bagus, hampir saja, jika telat langkah, maka dia akan terkena serangan. Lauer kebingungan dengan musuh yang menyerang mereka, dia menanyakan itu monster apa. Tiba-tiba tumbuhan itu langsung menyerang Lauer. Lauer dengan begitu tangkasnya dia melompat dan menghindari serangan yang mengarah kepadanya. Lauer yang hampir terkena serangan tadi berpikir, bahwa itu sangatlah begitu dekat. Sedangkan Wu Jian dan juga Long Aotian melihat sebuah benda yang melayang seperti sebuah batu, mereka berdua menanyakan apa itu sebenarnya. Tiba-tiba benda itu langsung menghantam ke muka mereka berdua. Hingga membuat mereka berdua sangat terkejut. Keduanya langsung menghindari serangan yang mengarah ke mereka. Mereka berdua bersusah payah menghindari serangan yang dilakukan oleh batu melayangnya. Suhan mengungkapkan kepada teman-temannya, bahwa berbahaya di sini, setiap helai rumput, setiap bunga, setiap daun. Tampaknya mereka memusuhi kita perlu mengambil langkah sekarang, ucap Suhan kepada teman-temannya. Mereka berlima kemudian berlari, namun mereka di depannya menemui beberapa monster tumbuhan yang menghadang mereka. Mereka menyerang monster itu, dan berhasil membunuh beberapa monster yang menyerang mereka. Mereka terus melarikan diri, dan akhirnya mereka sampai di ujung tebing dengan sangat kelelahan karena lari menghindari serangan para monster yang mengincar mereka. Dan terlihat Liangshu sangat kepanasan, hingga kerongkongannya kekeringan. Tiba-tiba kaki Liangshu terjerat sebuah rumput, dan dia berpikir, apa-apaan ini yang mengikatnya. Dan rumput itu langsung menjeratnya dan menarik tubuh Liangshu. Liangshu langsung berteriak, karena tubuhnya berhasil terjerat oleh rumput hidup dan membawa lari Liangshu. Mulut Liangshu langsung ditutup oleh rumput jalar yang hidup itu. Liangshu mencoba berteriak dan meminta bantuan teman-temannya agar dapat memberitahu mereka. Namun sayang sekali tidak bisa, dia kemudian mengeluarkan kekuatan auranya, dan berhasil membuat tanaman itu hancur lebur akibat kekuatan yang dikeluarkan oleh Liangshu. Dan akhirnya Liangshu berhasil terlepas dari jeratan monster tanaman yang menyerangnya. Dan dia langsung terjatuh ke tanah akibat tingginya dia ditarik oleh monster itu. Teman-temannya langsung melihat ke belakang di mana Liangshu terjatuh. Mereka sangat terkejut dengan Liangshu, kenapa dia tiba-tiba bisa terjatuh. Liangshu kesakitan akibat dirinya terjatuh melepaskan diri dari serangan monster itu. Suhan menanyakan kepada Liangshu apakah dia baik-baik saja. Liangshu dengan tersenyum menahan kesakitan, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tiba-tiba di sekeliling Suhan dan juga yang lainnya muncul monster tanamannya dan tumbuh begitu besar. Dan mengepung mereka semua, mereka sangat terkejut dengan kemunculan monster tanaman itu. Dan terlihat monster tanaman itu mulai mendekati Liangshu kembali, dia sangat ketakutan dengan kedatangan monster itu. Dan bergidik ngeri karena Liangshu baru saja terjerat oleh monster itu. Liangshu kemudian berdiri dan mengeluarkan 2 buah pisau miliknya, dan langsung mulai menghajarnya. Liangshu sangat kesal, karena monster itu sangat mengganggu baginya. Liangshu kemudian menebasnya dengan sangat kerasnya, dan berhasil membuat monster tanaman itu terpotong beberapa tubuhnya dengan sangat banyak akibat serangan yang dilakukan oleh Suhan. Kamu berhasil menyelinap dan menyerang Master Liang, ucap Liangshu masih menyerang dan memotong monster tanaman itu. Liangshu sepertinya sangat dendam dengan monster itu, karena berhasil menangkap dirinya sebelumnya. Suhan kemudian mengeluarkan kekuatan api membara miliknya. Dan kemudian langsung meninju tanahnya dengan sangat kuatnya. Serangan itu berhasil membakar banyak monster tanaman yang menyerang mereka. Liangshu yang melihat serangan yang dilakukan oleh Suhan sangat gembira, dan memuji Suhan. Dia menyebutkan, bahwa Suhan sangatlah kuat dan begitu kuat sekali, ucap Liangshu gembira sekali dengan apa yang dilakukan oleh Suhan.
Namun Suhan kemudian mengatakan kepada teman-temannya untuk berhati-hati semuanya, karena sesuatu akan datang, ucap Suhan memperingatkan teman-temannya. Dan benar saja, muncullah monster tumbuhan lain, mereka melompat, dan langsung mengeluarkan kekuatan hitam yang cukup pekat. Tak lama berselang, tanaman itu kelopaknya terbuka dan muncullah beberapa monster seperti goblin yang bisa terbang dengan membawa sebuah tombak hitam. Suhan yang melihat kemunculan monster yang dapat terbang itu berpikir, iblis kecil yang lahir dari buah, apakah itu buah iblis? Pikir Suhan bertanya-tanya tentang iblis kecil itu. Melihat iblis buah itu mulai keluar dan bersiap menyerang, Suhan berpikir bahwa dalam hal ini, pohon iblis sudah seharusnya ada di depan, pikir Suhan. Melihat iblis kecil itu, Suhan tersenyum dengan bahagianya. Sepertinya dia memikirkan sesuatu rencana. Suhan kemudian bersiap mengeluarkan kapak Hongmen miliknya. Dia berpikir, menurut ingatan kehidupan sebelumnya, pohon iblis ini dapat digunakan untuk mengupgrade kapak perang Hongmen, pikir Suhan dengan sangat bersemangat. Terlihat monster itu mulai menyerang Suhan, namun Suhan menahan serangan itu dengan tubuh miliknya. Suhan begitu semangat dengan serangan monster iblis itu. Suhan mengatakan, bahwa iblis kecil itu lebih cepat daripada apa yang dia bayangkan. Terlihat salah satu iblis kecilnya berdiri, dan mulai menembakkan sebuah lumpur hitam. Dan di dalam lumpur itu ada beberapa iblis kecil yang ikut terlempar ke dalamnya. Lao Er yang melihatnya sangat terkejut dengan iblis kecil itu. Suhan mengatakan, menurut legenda kuno, ada pohon yang disebut pohon iblis. Buahnya bisa menumbuhkan setan. Tampaknya pohon iblis ada di dekatnya, ucap Suhan menjelaskan tentang pohon iblis. Tiba-tiba makin banyak saja iblis buah yang mengepung Suhan dan juga teman-temannya. Mereka semua bersiap menyerang Suhan dan yang lainnya dengan tombak hitam miliknya. Suhan yang melihatnya sangat kesal dengan iblis buah itu. Karena dia sangat berani bermain trik untuk membunuh orang lain. Suhan kemudian mengeluarkan aura yang cukup kuat di tubuhnya, kemudian dia meninjunya dengan sangat kuat, dan terlihat beberapa iblis kecil itu kalah akibat serangan dari Suhan. Lao Er tak mau kalah dari Suhan, dan dia mengatakan akan membantu Suhan. Dia kemudian melompat dan mulai menyerang musuhnya menggunakan jubah dewa perangnya dan juga pedang miliknya untuk mulai membunuh iblis kecil itu. Lao Er mencoba mengayunkan pedangnya untuk membunuh iblis kecil itu, namun mereka semuanya sangat gesit dan berhasil menghindari serangan yang dilakukan oleh Lao Er. Terlihat beberapa tebasan pedang Lao Er berhasil dihindari oleh iblis itu dengan kecepatan yang cukup cepat, sehingga Lao Er gagal membunuh iblis kecil itu. Terlihat iblis kecil itu masih banyak, dan berusaha membunuh Lao Er kembali. Dengan begitu banyaknya, mereka mulai menyerang Lao Er. Melihat kedatangan iblis kecil yang banyak itu, Lao Er akhirnya mengeluarkan kekuatan burung api Phoenix miliknya. Lao Er menggunakan kekuatan Phoenix Armor, dan seketika jubah dewa perangnya memiliki perubahan bentuk yang lain. Dan keluarlah aura burung Phoenix yang begitu besarnya di belakang Lao Er. Lao Er kemudian langsung mengeluarkan tembakan panah api yang begitu banyak untuk menyerang iblis kecil itu. Iblis kecil itu langsung lari melihat banyaknya serangan yang mengarah ke mereka. Iblis kecil itu dengan gesitnya melarikan diri menghindari serangan milik Lao Er, dan mereka berhasil. Melihat serangan mereka gagal ke arah Lao Er, mereka semuanya kemudian menyambungkan kekuatan mereka dan membuat pelindung di tubuh mereka. Kemudian mereka bersama-sama menembakkan gas berwarna biru kepada Suhan dan juga teman-temannya. Suhan yang melihatnya, kemudian langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu naga api biru. Dan terlihatlah keduanya membentuk aura naga. Aura naga biru milik Suhan bertarung melawan aura naga ungu milik iblis kecil. Keduanya sama-sama saling mengeluarkan kekuatan aura yang cukup kuat. Tiba-tiba Ujian mengeluarkan sebuah jurus Dewa Zodiak. Dan terlihatlah kekuatan bintang milik Ujian bersinar dengan begitu terangnya dengan kekuatan yang dia keluarkan. Dan terlihatlah, serangan itu membuat ledakan yang sangat besar, dan berhasil membuat seluruh iblis kecil hancur terbunuh akibat serangan yang dilakukan oleh Ujian. Suhan mengucapkan terima kasih kepada saudara Wujian, dan mengatakan bahwa itu kerja bagus, karena telah berhasil mengalahkan seluruh iblis kecil yang menyerang mereka. Wujian yang mendapatkan pujian dari Suhan, mengungkapkan bahwa itu seperti sepotong kue, ucap Wujian dengan sangat senang.
Suhan kemudian memimpin teman-temannya lagi. Dia mengajak teman-temannya, bahwa misi selanjutnya yaitu pergi ke sarang pohon iblis, ucap Suhan kepada teman-temannya. Kemudian mereka berlima pergi bersama-sama ke sarang pohon iblis. Terlihat Suhan sebagai pemimpinnya maju memandu jalan mereka untuk mengalahkan bos pohon iblis. Dan terlihatlah, di sana ada sebuah pohon yang mengeluarkan aura berwarna hitam. Auranya mirip dengan monster pohon yang mengeluarkan iblis kecil dari kelopaknya. Di sana juga terlihat ada buahnya dan itu berbentuk bulat dan berwarna hitam. Lauer yang melihatnya, seperti merasakan sesuatu. Dia mengungkapkan, apa sebenarnya bau jahat dan mengerikan dari pohon itu, ucap Lauer kepada Suhan dan yang lainnya. Suhan kemudian semakin yakin, dia mengungkapkan bahwa benar saja itu adalah pohon iblis, ucap Suhan dengan yakinnya. Kemudian Suhan memberitahu kepada teman-temannya untuk berhati-hati terhadap pohon itu. Terlihat Lauer mengeluarkan aura yang cukup mengerikan. Dia sepertinya sangat begitu emosi dengan pohon iblis itu. Sepertinya dia melihat sesuatu hal dengan mata miliknya terhadap pohon iblis yang berada di depannya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan berhati-hati, seperti apa yang diucapkan oleh Suhan untuk berhati-hati terhadap pohon itu.